Saking Allah penyayang sama kita, ekspresi Allah seolah-olah kayak orang butuh. Coba, saking sayangnya. Mana ekspresi Allah? Tuh hadis-hadis tentang gimana Allah rindu kepada orang yang bertaubat, Allah cinta kepada orang yang minta ampun, Allah menyambut kedatangan orang yang kembali seperti keluarga yang menyambut keluarganya yang datang dari perjalanan yang sangat jauh. Sampai Nabi menggambarkan gembira atau ekspresi Allah itu excited banget kalau hambanya bertaubat. Nabi menganalogikan gimana teman-teman? Kayak seorang laki-laki yang lagi musafir nih. Dia naik onta di tengah padang pasir. Di ontanya itu dia taruh bekal. Ada makanan, ada air, ada segala macam, ada baju hangat. Naik onta nih, jalan ke tengah padang pasir. Di tengah padang pasir lagi istirahat, gak sengaja ketiduran, ontanya hilang. Pergi aja tuh onta. Begitu dia sadar, dia udah gak memiliki kendaraan lagi. Ontanya udah pergi, terus bekal-bekalnya dibawa sama onta. Tinggallah dia sebatang kara di tengah padang pasir, gak tahu harus kemana. Dia lari-lari kayak Siti Hajar, mondar-mandir nyari, ontanya gak nemu. Sampai akhirnya dia kelelahan. Ketika dia udah kelelahan, seharian mengejar-ngejar onta dan udah dehidrasi, kehabisan cairan, akhirnya dia pun tertidur antara tidur atau pingsan gitu karena saking lelahnya dan dehidrasi. Begitu dia sadar, dia melihat ontanya ada di sebelahnya tiba-tiba. Dan ketika dia ngelihat ontanya ada di sebelahnya dengan bekalnya yang masih utuh, akhirnya saking bahagianya orang tersebut, dia pun berteriak mengatakan, Allah, anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkaulah hambaku dan aku Tuhanmu. Saking senangnya orang ini sampai dia ngomongnya kebalik. Ya Allah, engkaulah hambaku dan akulah Tuhanmu. Pengennya ya Allah, engkaulah Tuhanku, akulah hambamu. Tapi jadi kebalik. Saking senangnya, kata Nabi, sesungguhnya Allah lebih senang lagi daripada orang itu terhadap hamba-hambanya yang datang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setelah sekian lama pergi menjauh dari Allah. Kenapa ekspresi Allah gitu-gitu banget coba? Karena Allah sayang sama kita. Saya menerjemahkannya dengan ekspresi. Memangnya Allah punya ekspresi? Itu hadisnya banyak. Allah tersenyum dengan istighfar hambanya. Memangnya Allah tersenyum? Ya, cuman laisa kamitslihi syai'. Jangan membayangkan senyumnya Allah itu kayak kita, tapi Allah tersenyum. Jelas hadisnya. Hadis bab apa? Bab dalam doa safar. Makanya kalau kita baca hadis itu jangan cuma satu angle, lihat angle-angle yang lain. Banyak banget hadis. Yang dihafal Imam Bukhari aja ada 300.000 hadis. Nah, yang kita baca dari dulu hadisnya innamal a'malu binniyat. Padahal jumlah hadis itu yang dihafal Imam Bukhari aja ada 300.000 hadis. Yang dihafal oleh Imam Ahmad 1.000.000 hadis. Ahmad bin Hambal menghafal 1.000.000 hadis. Beda-beda tipis lah sama kita ya. Kita hafalnya 1 hadis. Imam Ahmad 1.000.000. Beda 0 doang. Ternyata ada juga hadis tentang Allah tersenyum. Cuman babnya di dalam kitab hadis itu bab doa dalam perjalanan. Tapi redaksinya Allah tersenyum. Gimana ceritanya? Ali itu pernah lagi naik mobil. Mereknya Onta. Ali naik mobil nih. Ketika dia naik ke atas mobil, dia baca bismillah. Ketika sudah duduk dengan nyaman, udah pakai sabuk pengaman. Kalau bahasa hadisnya istawa, sudah nyaman berarti udah mantap nih, udah pakai sabuk pengaman. Baca doa safar. Subhanallazi sakhkhara lana hadza dan seterusnya. Setelah kendaraannya mulai jalan dikit, dia baca doa istighfar. Ya Allah, saya menzalimi diri saya sendiri. Tapi tidak ada yang bisa mengampuni dosa saya selain Engkau ya Allah. Maka ampunilah saya. Zalamtu nafsi fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Faghfirli warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, saya tuh banyak dosa. Ini lagi dalam perjalanan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Terus, ya Allah, saya itu hamba yang banyak dosa ya Allah. Tapi
Gak ada yang bisa mengampuni dosa sebanyak itu selain Engkau. Maka ampunilah saya ya Allah, sayangilah saya, Engkaulah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Setelah Ali baca doa ini, Ali tersenyum. Senyumnya lebar. Ditanya sama drivernya Ali. Jadi dia pakai supir pribadi gitu, nggak tahu online atau yang dia bayar. Nah, si drivernya nanya sama Ali, "Ya Abul Hasan, kenapa engkau tersenyum?" Kata Ali, "Dulu saya pernah menanyakan hal yang sama ketika saya lagi nyetirin Nabi Muhammad SAW. Lagi jadi drivernya Nabi. Waktu itu Nabi naik ke atas kendaraannya, baca bismillah, baca doa safar, kemudian membaca kalimat istighfar yang sama dengan apa yang Ali baca. Setelah itu Nabi tersenyum. Saya pun bertanya, ya Rasulullah, kenapa Rasul tersenyum? Maka Nabi menjawab, aku tersenyum karena Allah tersenyum. Kenapa Allah tersenyum? Allah sayang, cinta, senang, excited banget dengan istighfar hambanya. Itu yang terjadi. Kita sering nge-reject Allah, kita sering ngelewatin WA atau japrian Allah, yang lain kita baca, yang Allah gak dibaca. Buku yang lain khatam, komik khatam, buku khatam, sosmed kita baca semua postingan-postingan yang udah muncul, bahkan yang lagi nge-hit, yang lagi jadi trending topik apa, kita khatam terus. Tapi Al-Quran gak pernah khatam. Bahkan kalau kita sholat, ayatnya itu aja langganan banget, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Fatihah, Al-Ikhlas. Surat-surat lain jarang dibaca. Apakah Allah marah sama kita? Enggak. Allah justru menunggu terus sampai kita datang. Yang terjadi teman-teman, Allah enggak pernah nge-reject panggilan kita, kita yang nge-reject panggilan Allah Subhanahu wa taala. Hayya 'alas shalah. Kita sibuk kerja. Hayya 'alas shalah. Kita sibuk main. As-salatu khairum minan naum. Kita sibuk tidur. Apakah besok Allah udah gak usah azan lagi dah, udah cukup, gak akan didengar juga? Enggak, azan terus aja berkumandang. Ternyata yang pundung itu bukan Allah, muazinnya. Malas azan di sini juga gak ada yang datang. Akhirnya kenapa itu nggak ada azan? Allah pundung ya? Bukan, muazinnya yang pundung. Dia qomat doang. Dia yang qomat, dia yang imam, dia makmum. Terutama waktu zuhur dan subuh. Ini yang paling sepi nih, zuhur sama subuh. Zuhur alasannya sibuk kerja, subuh sibuk istirahat. Kalau waktu yang paling favorit itu maghrib lah ya. Masih lumayan kalau maghrib. Apalagi anak-anak kecil dari datang ke surau, ke musola. Kalau isya alasannya jalan, hangout. Artinya Allah gak pernah pundung sama kita teman-teman. Sehingga kata Nabi, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, Allah pasti jaga kamu. Gak mungkin gak dijaga. Pertanyaannya adalah, gimana cara kita menjaga Allah? Supaya Allah menjaga kita. Seperti apa bentuk nanti kita ngejaga Allah, dan seperti apa juga bentuk Allah menjaga kita. Pertama, yang dimaksud dengan menjaga Allah itu teman-teman, tetap husnuzon sama Allah. Itu yang pertama, maksud menjaga Allah, jangan buruk sangka kepada Allah. Kenapa? Karena kata Allah dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi. Aku tuh tergantung gimana kalian mikirin tentang aku. Kalau bahasa resminya, aku tuh tergantung prasangka hambaku kepadaku. Kalau dia ingat aku ingat dia. Kalau dia nyebut nama aku, nge-mention aku mention dia lebih banyak lagi. Kalau kita mention Allah misalnya, Alhamdulillah, Subhanallah, Masya Allah, apalagi Allahu Akbar, kita mention Allah nih, maka Allah akan menyebut-nyebut nama kita di depan lebih banyak followers dibandingkan kita. Siapa followers Allah? Para malaikat yang terus mengitari, mentawafi arasy Allah Subhanahu wa taala. Allah akan sebutkan di antara para malaikat, wahai para malaikat, coba catat ya, sesungguhnya aku cinta kepada Fulan bin Fulan. Nama kita di-mention sama Allah. Dan malaikat langsung ngeklik tuh,
kepo gitu kan, ini Instagramnya isinya apa sih ini orang, langsung dicari sama malaikat. Tiba-tiba malaikat juga following. Coba lihat nanti di statistiknya, setelah Allah nge-mention kita, itu followers kita nambahnya banyak loh. Siapa followers kita? Malaikat dan hamba-hamba Allah. Kita aja yang gak bisa ngelihat, tapi itu terjadi. Malaikat nge-follow. Terus malaikat berkata, wahai penduduk bumi dan langit, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, dan kami pun mencintainya, maka cintailah dia. Sehingga semua makhluk Allah mendoakan dia dalam setiap doa-doa mereka.